Salam kemenangan iman. Saya sangat bersyukur ada di tempat ini pada hari ini, saudaraku. Bagi saya ini adalah mujizat yang terbesar. Jadi pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Saya sudah mengalami mujizat Tuhan hampir setengah abad lamanya mengikut Tuhan, saudaraku, dan Dia tidak pernah berhenti memberikan atau mengalirkan mujizatnya. Dan kalau saya ditolong, kita semua pun bisa ditolong. Saya mau kemudian berikutnya adalah berterima kasih kepada saudara semua di Timor Leste, di NTT, terlebih kepada hamba Tuhan Bapak Agus Leo dan Ibu Evi, saudaraku, dan segenapnya saudara, karena saya sudah menerima mujizat Tuhan berkat doa-doa saudara. Pada hari Jumat yang lalu, saya jatuh, ya. Saya sudah ada lebih kurang 35 tahun di rumah itu, tidak pernah jatuh, saudaraku. Saya tahu setiap sudut rumah itu, jadi sebenarnya tidak mungkin saya jatuh. Tetapi pada waktu itu ada genangan air yang semestinya tidak ada di situ. Saya jatuh dan jatuh terduduk. Dan bagi orang seumur saya 76 tahun, saudaraku, itu berbahaya, ya. Dan saya langsung tidak bisa apa-apa, bahkan berbaring saja pun sakit, sangat sakit. Lalu dibawa ke rumah sakit. Dan pada waktu difoto, tapi langsung Joyce SMS, ya, Ibu Bapak Gembala di sini, Bapak Agus Leo Sri Tonga. Lalu semua berdoa, saudaraku, dan seluruh Indonesia, GKI Indonesia berdoa. Haleluya. Dan setelah difoto, tidak ada tulang yang patah ataupun retak, semua patah. Lalu saya berkata kepada dokter, saya mau ke Timor Leste hari Senin. Dia berkata, ya kita lihat saja, karena memang tidak mungkin rasanya. Tetapi saudaraku, saya disuruh tidur, bergerak saja pun sakit, tidak bisa. Saya disuruh tidur, saudaraku, tidur total, bed rest total. Dan Bapak Agus Leo berkata, besok Ibu bangun, bangkit, berdiri, berjalan. Jangankan berdiri berjalan atau duduk, tidur saja pun sakit, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus tidak berubah. Besoknya saya memang bangun, berdiri, bangkit, dan berjalan. Tadinya dokter sudah mengatakan nanti pasang korset, pasang itu, pasang ini, saudaraku. Lalu dokternya berkata, tidak usah lagi. Haleluya, saudaraku. Hanya dia pesan, kalau Ibu ke Timor Leste mesti pakai, kalau di bandara harus pakai kereta sorong. Saya belajar patuhlah, saudaraku. Dan kemudian saya bersyukur kepada Tuhan, karena sebenarnya ini adalah mujizat. Pada umur setua saya pun Tuhan tidak berhenti memberikan mujizat. Terima kasih bagi Tuhan. Ya, sebelum saya lupa, saya juga mau mengucapkan terima kasih. Selama saya di Timor Leste berapa hari ini, saya sangat dimanjakan. Ya, saya sangat dimanjakan. Saya belum pernah dimanjakan seperti ini. Sangat mewah, tinggal di hotel yang paling mewah, saudaraku, makan yang paling mewah, semua mewah. Lama-lama saya bisa kedagingan. Terima kasih buat Bapak Gembala dan saudara semuanya. Ya, saya akan menjaga tidak kedagingan. Tapi memang saya sangat berterima kasih kepada saudara semua, ya, seluruh sidang Timor Leste ini, juga kepada Bapak Gembala dan semua hamba-hamba Tuhan di sini. Amin, saudaraku. Ya, saya mau menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu, supaya kita tidak pernah bimbang bahwasanya Tuhan itu sangat baik. Ya, dan tidak pernah berhenti mencurahkan kuasanya dalam hidup kita.
Mujizat pertama yang saya alami adalah keselamatan jiwa saya. Terjadi sesudah saya tamat kedokteran, saudaraku, saya sudah jadi dokter, lalu belajar dari spesialis anak. Belum pun saya tamat spesialis anak, FKUSU, Fakultas Kedokteran USU mengirim saya ke Jakarta karena dimulai namanya subspesialisasi. Sudah spesialis, ada sub atau super spesialisasinya lagi, baru dimulai di seluruh Indonesia, dimulai oleh UI. Dan karena profesor saya dari UI, dia katakan kamu pergi aja sekarang. Jadi belum pun saya tamat, dia sudah kirim saya, saudaraku, dan saya disuruh belajar ilmu penyakit darah anak seperti leukemia dan lain sebagainya. Tahukah saudara, di Jakarta saya beroleh ilmu darah, tapi yang paling penting di situ saya beroleh darah Yesus. Saya selamat. Seseorang membawa saya tinggal di satu tempat di mana banyak sekali anak kos. Ya, ada yang dari bekerja, tapi sudah bekerja semua. Ada yang dari pajak, ada yang dari kantor kementerian di Jakarta. Dan saya melihat, saudaraku, keadaan di Jakarta itu pada waktu itu, saya berpikir sebenarnya untuk apa hidup ini. Lalu salah seorang dari teman saya di kos itu mengajak saya ke gerejanya, dan di situ saya bertemu Yesus. Dan sejak itu hidup saya sungguh-sungguh berubah. Haleluya. Bukan hanya hidup saya, karena saya pertama lahir baru. Saya mau bersaksi, saudaraku, kalau kita yang pertama lahir baru, maka Tuhan akan menyelamatkan keluarga kita semuanya. Akan memakai seluruh keluarga kita menjadi hamba Tuhan atau alat kebenaran Tuhan. Lalu saya selamat, saudaraku. Kemudian saya pulang ke Medan sesudah 1 tahun lebih. Satu persatu diselamatkan. Mulai dari nenek saya, sebenarnya nenek saya yang laki-laki, opa saya, itu punya iman yang lain. Tetapi karena sesudah saya selamat, Tuhan memberikan hidup yang berubah. Nenek saya, oma saya mengikut Tuhan. Amin. Kemudian papa saya juga, saudaraku, mengikut Tuhan. Dan semua keluarga kami mengikut Tuhan. Saya sangat bersyukur untuk ini. Ini adalah mujizat yang paling besar. Sebab apa gunanya beroleh seluruh dunia jika jiwa kita binasa. Dan anggota keluarga kita kalau tidak diselamatkan, di dunia ini kita bersama-sama. Seperti misalnya anak-anak saya, saudaraku, selama dunia ini sama, tapi nanti dalam kekekalan kita tidak sama lagi. Itu sangat menyedihkan. Makanya pada waktu saya selamat, saya berusaha bersaksi pada semua anggota keluarga saya pegang janji Tuhan. Harus satu diselamatkan, seisi rumah pun diselamatkan Tuhan. Lalu satu persatu saya tidak dapat ceritakan bagaimana, saudaraku, mujizat Tuhan berlaku kepada anggota keluarga saya. Mulai dari papa saya, oma saya, kemudian papa saya, kemudian kami bersaudara. Itu sangat luar biasa. Oma saya yang tadinya saya jantung, kemudian dia sembuh, kemudian dia umur panjang, meninggal sekitar umur 100 tahun. Haleluya. Kemudian papa saya, saudaraku, dia ada 5 bersaudara, 4 laki-laki. Semua saudaranya punya istri lebih dari 1. Ya, ada yang 2, ada yang lebih. Ya, ada yang sudah lebih dari 1 selama meninggal dan lain sebagainya. Jadi pada waktu ibu saya meninggal, kami masih muda, saya berseru kepada Tuhan. Kalau papa saya meninggal, papa saya menikah lagi, kami saja sudah 7 orang anaknya. Kalau dia masih muda, saudaraku, 40-an tahun, tambah lagi 7, wah sudah luar biasa ini. Bagaimana nanti kami? Lalu saya minta kepada Tuhan, tolonglah papa supaya dia suka melayani Tuhan. Dan benar saja, saudaraku, papa saya selama 40 tahun menduda, tidak pernah menikah, tetapi melayani Tuhan. Salah satu anaknya yang paling dikasihinya adalah Bapak Pendeta Agus Leo Siritomo. Kenal sekali, saudaraku. Ya, dia sangat sayang kepada semua hamba-hamba Tuhan di GKI Medan yang kemudian diutus ke cabang-cabang. Kalau kami pergi ke luar negeri atau ke luar kota Medan, kami selalu berikan hadiah kepadanya, baju atau apa saja. Hanya 1 hari tahan di rumahnya, hari berikutnya sudah diberikannya kepada hamba-hamba Tuhan itu. Sehingga pada waktu dia meninggal, saudara, umurnya 90 tahun, kurang 1-2 bulan saja, ya, dibuka lemarinya, bajunya hanya tinggal 2. Yang lain semua sudah diberikan. Dia sangat mengasihi semua hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Haleluya.
Tidak ada persoalan baginya, saudaraku. Saya tidak memikirkan dia akan, sebelum kami selamat, saya memikirkan apakah nanti ada orang menggoda dia dan lain sebagainya, dan kami punya banyak persoalan dalam keluarga. Tapi sesudah kami lahir baru, tidak ada persoalan itu. Tuhan Yesus memimpin hidup Bapak kami dengan baik sampai pada hari itu aja. Lalu kami sendiri ada 7 bersaudara. Saya mula-mula selamat, kemudian satu persatu adik saya diselamatkan, dan semua saudaraku punya kedudukan. Ada pemimpin PLN, ada ya di Kendari, saudaraku dokter PMI, ada di Palembang. Semuanya saudaraku Tuhan berada di Departemen Keuangan, tapi kemudian semua meninggalkan profesinya dan menjadi pendeta di GKI seluruh Indonesia, baik di Jabodetabek, Jawa Barat, Bandung, kemudian di Kendari, saudaraku, Palembang, ya semuanya. Jadi saya sangat bersyukur. Bagi saya itu mujizat yang besar. Amin. Bagaimana saudara-saudara saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, bukan hanya selamat tapi jadi hamba Tuhan. Dan saya melihat generasi berikut, saudaraku, anak-anak kami. Saya punya anak 3, yang tua Gideon, sekarang dia menjadi ketua umum daripada GKI, ya, Gereja Victoria David de Indonesia and Timor Leste juga. Dan sebentar lagi mungkin Australia, dan sebentar lagi seluruh dunia. Tuhan menghendaki kita pergi ke seluruh bumi. Dan ini adik-adiknya 2, Vicky, Victoria. Nama Vicky adalah Victoria David, Victoria Faith Monte. Ya, dia lahir pada waktu gereja ini dibangun. Jadi nama gereja, nama Vicky sama saja. Tidak usah heran kalau dia berapi-api sama. Yang berikutnya Joyce, untuk bersuka cita senantiasa. Dan dari kecil mereka sudah tinggal di rumah Tuhan. Sampai sekarang mereka melayani Tuhan. Saya rasa itu juga mujizat Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena kalau saudara lihat Bapak Siditonga dan Ibu saudaraku sangat sibuk. Kami juga dengan Pak Munte sangat sibuk. Dan kalau melihat anak kami bisa dipakai Tuhan, kami sangat bersyukur. Karena sebenarnya tidak banyak waktu kami untuk mendidik mereka. Tetapi Tuhan bermurah, kasih karunia-Nya melimpah, mereka semua bisa melayani Tuhan. Dan saya percaya kita semua pun saudaraku, walaupun tidak menjadi pendeta, anak cucu kita bisa dipakai Tuhan. Haleluya. Mazmur 112 berkata, anak cucu orang benar, haleluya, berbahagia orang yang takut akan Tuhan, suka akan firman Tuhan, anak cucunya berkasa di bumi. Saya percaya saudaraku, generasi berikut daripada semua saudara yang ada di Timor Leste, juga semua di GKI lainnya, anak cucu saudara berkasa di bumi. Haleluya. Nah saudaraku, saya rasa semua kesaksian saya ini dapat meneguhkan saudara. Kalau saya pun ditolong Tuhan, dari mulai saya muda, selamat. Ya, pada waktu saya selamat saudaraku, Victoria lahir, saya sakit jantung. Ya, tidak tahu karena mungkin terlalu capek saudaraku, karena saya masih kerja menjadi dosen di Fakultas Kedokteran USU, sambil juga melayani dengan Pak Muti hampir tiap malam berdesa. Lalu saya sakit jantung saya suka berhenti saudaraku, 3 kali tak, lalu berhenti, lalu tak, wah itu waktu berhenti saudaraku, saya rasanya kapan pulang ke sorga, ya, sangat mencekam. Lalu dokter atau guru saya saudaraku ahli jantung berkata harus pasang pacu jantung. Itu umur 30, tapi sampai umur 76, 40 tahun lebih tidak pernah dipakai pacu jantung. Saya masih ada haleluya saudaraku. Jadi dari awal pun sudah diberi Tuhan mujizat, sampai hari ini pun sudah diberi Tuhan mujizat. Terpujilah nama Tuhan. Semua kita bisa ditonton. Mujizat Tuhan masih berlangsung sampai sekarang ini. Amin saudaraku. Yesus datang untuk membebaskan, sungguh-sungguh dibebaskan Tuhan. Baik dalam segala aspek kehidupan kita, Tuhan mau membebaskan kita. Itulah berita yang disampaikan. Biarlah itu jadi kepada kita semuanya. Baik pada jiwa-jiwa yang sudah lama, saudaraku seperti saya, sudah pun 70-an tahun, masih ada mujizat Tuhan. Ya, sampai kita pulang ke surga, masih ada mujizat Tuhan. Hari lepas hari. Apalagi yang baru-baru saudaraku, biarlah semua menerima kemurahan Tuhan.
Haleluya. Malam ini saya percaya luar biasa Tuhan akan bekerja. Saya hanya punya pesan bagi saudara-saudara gereja di Timor Leste, saudaraku, dan juga dari NTT yang datang sebagai ibu saudara. Saya punya banyak anak. Haleluya. Hanya sedikit saya ambil dari Efesus 4. Sebenarnya seluruhnya, tapi nanti tidak siap. Tapi bolehlah saya katakan dari Efesus 4 ada 3 perkara. 1 mengenai kesatuan, 2 mengenai karunia berbeda-beda, 3 mengenai hidup sebagai manusia baru. Haleluya. Nah, kalau diterangkan bisa 1 hari ini, tapi saya simpulkan saja. Saudaraku, saya melihat persatuan saudara yang sangat baik. Ya, baik saya ke Kupang, baik saya ke Dili, saya memuji Tuhan untuk itu. Tuhan sudah memulai yang baik, tolong diteruskan. Makin hari makin baik. Sampai Tuhan Yesus datang. Haleluya. Contoh yang terbaik, saudaraku, supaya kita boleh bersatu adalah Tuhan Yesus yang rendah hati. Nah, persatuan itu dalam Filipi 2 dikatakan, kesatuan jemaat itu, tirulah Tuhan Yesus. Filipi 2:5 berkata, ya, hendaklah kamu menaruh perasaan dan pikiran Kristus. Dia tidak mempertahankan haknya sebagai Allah, tapi dia melepaskan semua haknya. Dia turun ke dunia, merendahkan dirinya sebagai manusia, dan taat sampai mati di kayu salib, karena dia patuh kepada Bapa di sorga. Saudaraku, kalau kita mau bersatu, tirulah Tuhan Yesus. Punyai pikiran perasaan Tuhan Yesus, tidak menuntut hak, tetapi saudaraku, merendahkan diri, rendah hati. Amin, saudaraku. Kalau dikatakan rendah hati itu, saudaraku, itu seperti Tuhan Yesus, suka mengampuni. Haleluya. Tidak selalu menuntut. Amin. Lemah lembut. Belajarlah padaku, aku lemah lembut dan rendah hati. Jadilah kepada kita, baik di Timor Leste, baik di mana saja, saudara. Kalau kita akan lihat persatuan itu akan bertambah hari, bertambah kuat, bertambah hari, bertambah kuat, dan gereja Tuhan memancarkan kemuliaan Tuhan. Tubuh saya ini, saudaraku, saudara bisa tenang duduk karena semua bersatu. Kalau kaki saya ke sana, tangan saya di sini, kepala saya di sini, saudara akan berkata, ih, monster. Ya, kiranya gereja bukan menjadi monster, kiranya gereja memancarkan kemuliaan Tuhan karena persatuan daripada tubuh Kristus. Haleluya. Jadi pegang keras kuat, saudara. Tapi itu ada hubungannya dengan karunia yang berbeda-beda. Itu Efesus 4, ya. Kalau tadi ayat 1 sampai 6, ini Efesus 4 ayat 11 sampai ayat 16. Dikatakan di dalam gereja ada pemimpin-pemimpin, ada rasul-rasul, ada nabi-nabi, ada penginjil-penginjil, ada gembala-gembala, ada guru-guru. Haleluya. Ada pemimpin-pemimpin yang melengkapi, yang mengajari, yang melatih semua jemaat, sehingga masing-masing akan menempati tempatnya sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan. Haleluya. Satu perkara hari ini pesan saya kepada saudara, kalau kita mau sampai kepada panggilan Tuhan dan karunia Tuhan itu boleh bekerja dalam kita, dan kita boleh satu dengan yang lain. Ayat 16 berkata, diikat oleh pelayanan kita. Misalnya kalau kita tangan diikat dengan bahu, bahu diikat dengan dada, kemudian diikat dengan kaki, lalu kemudian leher diikat seorang, sehingga satu dia. Saudara harus patuh pada pemimpin. Amin. Harus patuh pada pemimpin. Pemimpin yang akan melatih saudara, yang diberikan Tuhan kepadanya karunia untuk mengenal panggilan Tuhan dalam saudara, karunia Tuhan dalam saudara, dan menempatkan saudara di mana Tuhan menghendaki saudara berfungsi dalam gereja Tuhan. Rendah hati, saudaraku, tundukkan diri. Amen. Maka kita akan melihat gereja Tuhan sangat kuat, perkasa di bumi ini. Bapak Agus Rio berkata, kami bisa lebih besar daripada GKI Medan. Saya setuju, sangat setuju. Maka Tuhan juga berkata, anak saudaraku Elisa 2 kali lipat dari Elia. Zaman sekarang ini Roh Kudus bekerja dengan kuatnya, saudaraku, bukan 2 kali lipat. Berapa kali lipat pun tidak terbatas. Kita bisa bertemu di gereja Victoria David di Timor Leste, bisa bukan 2 kali, lebih daripada 2 kali. Saya tadi cerita kepada Bapak,
Anton dan Bapak Agus Leo, GKI Medan itu dimulai dari desa-desa. Saudaraku, dari buta huruf, dari orang-orang yang tidak kenal istilahnya animisme, ya, menyembah batu-batu, menyembah gunung. Kalau ditanya, kalau dia diberitakan Injil, dia bertanya, Yesus, apa marganya? Dia pikir orang Batak, saudaraku. Ya, kami bilang itu orang Israel, namanya Yesus Kristus. Oh, kamu harus ditebus karena kamu orang. Oh, saya bukan orang berdosa, saya orang baik. Kaya satu kampung ini, saya orang baik. Begitulah yang dihadapi saudaraku, sangat jauh daripada terang Tuhan. Tapi begitu pun mereka bisa berubah. Pada waktu KKR pertama di Medan, saudaraku, yang melayani adalah orang desa itu karena mereka punya iman bahwasanya kuasa Tuhan tidak berubah. Lalu dimulailah di Medan, dari desa-desa dimulai di Medan. Saudara mulai di kota, ibu kota, maka saudara bisa lebih hebat daripada kita di Medan. Haleluya. Saudara bisa menyeberang ke Australia. Kalau sudah Australia, satu langkah lagi ke Amerika. Haleluya, saudara. Ya, saya sangat bersyukur tadi cerita dengan Bapak Anton. Kalau di Timor Leste ini orang menganggap ini Eropa karena bahasanya seperti Portugis. Ya, jadi saudara pergi ke seluruh dunia, seperti Inggris itu punya Commonwealth, Portugis juga punya negara-negara yang di bawah koloni Portugis dulu. Orang berpikir saudara salah satu negeri Eropa, salah satu negeri maju. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia dia tidak suka ya bahasa Belanda. Saya tidak tahu bahasa Belanda walaupun saya masih lahir pada zaman sebelum merdeka. Karena orang tua saya memaksa tidak boleh bahasa Belanda, kolonial itu. Ya rugi juga kalau saya tahu bahasa Belanda, saya bisa keliling di Eropa, saudara. Dan begitulah adanya Tuhan memberikan karunia-karunia. Saudara bisa pergi ke seluruh dunia, manapun saudara bisa membawa Injil Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi saudara patuhlah kepada pemimpin saudara, bersatulah saudara, maka saudara akan melihat gereja saudara memberkati bangsa-bangsa. Karena itu kehendak Tuhan bagi kita. Yang terakhir, pakai manusia baru. Saya dan saudara seumur hidup, sesudah pun saya muslim, bahkan sampai saya nanti mati, saudaraku, saya masih harus terus dibaharui Tuhan. Begitu kita lahir baru, yang lahir baru adalah roh kita. Saya, saudara, semua kita terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh. Ya, lahir baru, tubuh tetap sama. Kalau pesek, tetap pesek. Kalau keriting, tetap keriting, tidak langsung jadi lurus, tidak. Atau kalau saudaraku pendek langsung tinggi, tidak. Persis seperti yang lalu. Jadi badan tidak lahir baru. Juga saudaraku jiwa, kalau tadinya pemarah, masih pemarah. Kalau pembohong, masih pembohong. Pada waktu lahir baru. Apakah yang lahir baru? Roh kita. Yang tadinya mati, tidak bisa berdoa. Sebelum selamat, saya berdoa juga. Karena saya sudah ke gereja. Saya berkata dalam bahasa Karo, bahasa Batak, tiba segelar anak Tuhan Yesus Kristus kami toto. Artinya dalam nama Yesus kami berdoa. Saya ragu apakah doa saya itu bisa lewat ini langit-langit sampai ke Tuhan. Saya ragu betul. Ya, dan saya kadang bertanya, siapakah Yesus itu? Tapi begitu saya lahir baru, saudaraku, saya saksikan tadi. Pada waktu saya berkata, Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, saya rasa Bapa merangkul saya berkata, anakku, aku ada di sini. Luar biasa, saudara. Jadi saudaraku, sesudah kita lahir baru, marilah kita semuanya bersungguh-sungguh hati menjadi kejadian baru. Karena Tuhan mau membaharui. Efesus 4 mulai dari ayat 17 sampai habis, saudaraku berkata, tanggalkan 22, 23, 24 berkata, tanggalkan, buang manusia lama. Sebenarnya itu sudah kita ikrarkan, proklamasikan, ya, seperti proklamasi kemerdekaan pada waktu dibaptis. Pada waktu dibaptis itu kita berkata, saya tanam semua manusia lama saya, seperti yang Yesus dikuburkan. Saya kuburkan pada waktu saya dibaptis. Lalu kemudian Yesus bangkit pada hari ketiga. Saya juga bangkit daripada dalam baptisan itu kepada manusia baru dalam Kristus Yesus. Lalu kita mulai perjalanan hidup yang baru.
semua hidup kita harus menurut firman Tuhan. Dulu kamilah wanita saudaraku dikatakan, kalau cemburu itu namanya kasih. Saya sayang padamu kepada suami kita dan berkata, itu sebabnya saya cemburu. Ini contoh. Firman Tuhan berkata, kasih tidak cemburu. Harus berubah. Dulu saudaraku berkata, saya tidak mau menyakiti orang, saya tidak mau jahat kepada orang, tetapi orang juga tidak boleh jahat kepada saya. Kalau orang jahat kepada saya akan berkata, seumur hidup saya tidak mau lagi bergaul dengan dia. Saya pikir itu betul. Saya pakai kepada saya, pada firman Tuhan berkata kita harus selalu mengampuni. Amen. Kasihilah musuhmu. Ya, berdoalah bagi orang yang berbuat baik kepada orang yang jahat padamu. Berkati orang yang mengutuk kamu. Wow, itu adalah satu manusia baru, saudaraku. Biasanya kalau kami di Medan itu, ya, kita yang menabrak, kita yang marah. Ya, kita tabrak orang, jatuh dia, kita katakan padanya, mata lain, artinya di mana mata kau? Kenapa kau? Padahal kita yang menabrak, saudaraku. Itu manusia lama, tapi manusia baru selalu berkata maaf, terima kasih, selalu mengampuni. Harus berubah. Kabar baiknya ada Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Kalau dulu saya pikir sulit mengampuni, tapi rupanya kalau ada Roh Kudus mudah mengampuni. Karena kita memiliki Yesus dalam hati kita. Jadi saudaraku, banyak contohnya di dalam Efesus 4 itu. Kalau kita, ya, dari hukum 10, hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan hak orang lain atau milik orang lain. Satu persatu diterangkan di situ, saudaraku. Biarlah itu kita praktekkan, karena itu sebenarnya adalah praktek daripada saling mengasihi. Tuhan Yesus punya satu hukum yang baru, yaitu hendaklah kamu saling mengasihi. Dalam kita mengasihi itu, kita mempraktekkan manusia baru. Hari ini saya tidak bisa terangkan semua itu, sebabnya saudara rajin kebaktian, rajin baca firman Tuhan, rajin mempraktekkannya, dan patuh pada pimpinan saudara. Maka saudara akan melihat perjalanan hidup saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Haleluya. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya karena dosa itu kita hilang kemuliaan Allah. Ya, tetapi Tuhan mau pulihkan kita lagi. Manusia baru itu dibentuk menjadi semakin seperti Yesus, lalu kemuliaan itu dikembalikan. Saudara tahu pada waktu Adam dan Hawa belum berdosa, mereka tanpa busana, mereka tidak malu karena kemuliaan Allah. Tapi mereka begitu mereka berdosa, mereka langsung tahu. Saudaraku, marilah kita tidak pernah berhenti berubah setiap hari. Haleluya. Dan kita akan melihat hidup kita semakin hari semakin bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, dan Tuhan bisa memakai kita tepat pada tempat yang dikehendaki Tuhan, dan bersama-sama dalam tubuh Kristus kita boleh saling memberkati, besi menajamkan besi, saling melayani dan saling menikmati hidup di dalam Tuhan. Saya percaya saya masih bisa datang ke Timor Leste, tapi satu perkara yang saya percaya, kita sama-sama mengikut Tuhan, kita pasti sama-sama di surga selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya. Adakah saudara dapat menerima berkat hari ini? Bapa dalam surga, berkatilah semua anak-anakku ini Tuhan. Engkau yang mulai pekerjaanmu yang baik, Engkau yang meneruskannya dalam mereka. Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat lagi menghalangi pekerjaanmu, karena darah Yesus sudah membebaskan kami semuanya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan, membentuk kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar sampai Kau datang. Haleluya. Hamba bersama bersyukur akan sidang yang ada di Timor Leste ini. Kamu melihat betapa mereka akan mengembang Tuhan, utara, selatan, timur, barat, sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Yesus dijadikanlah berkat turun melimpah atas mereka semua dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Puji minta
Joyce untuk memberikan sedikit lagi bagaimana kita bisa berubah di dalam Tuhan. Sebentar kita bilang terima kasih Bu. Tuhan Yesus memberkati. Datang lagi ke Timor Leste. Oke. Kita tepuk tangan buat kakak Joyce. Hajar saja. Orang Timor Leste ini kayak batu karang, jadi bawa cangkul, bawa ekskavator. Jadi kalau mereka marah saya menghadap. Tapi saya percaya tidak ada yang marah. Haleluya. Tadi kita sudah mendengar Ibu Munte menyampaikan firman kepada kita. Semua kita sangat diberkati. Amin. Dan semua kita mau bersatu, mau taat kepada pemimpin, mau menjadi manusia yang baru, bertumbuh tiap hari dalam Tuhan. Dan saya juga percaya bahwasannya gereja di Timor Leste ini akan bertumbuh sangat besar. Sampai ke 13 distrik seluruh Timor Leste. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa. Hari ini saya mau bercerita bagaimana supaya kita boleh sampai kepada visi kita yang besar. Atau mimpi kita yang besar. Dan kita harus menang menghadapi semua ujian-ujian yang ada di sepanjang jalan. Sampai kita menerima mimpi tersebut atau visi tersebut. Baik kepada kehidupan pribadi kita, juga kepada kehidupan kita sebagai satu sidang Tuhan. Ada sebuah contoh di Alkitab yang baik, yang boleh kita teladani. Namanya Yusuf. Siapa tahu cerita Yusuf di Alkitab? Tidak usah kita baca semua, tetapi dari Alkitab, dari buku Kejadian, Yusuf ini pada waktu muda dia pernah bermimpi. Dan mimpinya itu sangat besar. Karena dia bermimpi ada berkas gandumnya di ladang. Lalu semua berkas dari keluarganya, saudara-saudaranya tunduk menyembah kepada dia. Di mana dalam tata cara atau adat orang Israel tidak mungkin yang paling muda yang disembah. Tidak mungkin yang paling bungsu, yang paling kecil itu yang dihormati. Tapi itulah dia mimpi Yusuf. Bahkan mimpinya berikutnya dia berkata, aku melihat matahari, bulan, dan 11 bintang, menggambarkan orang tuanya dan seluruh saudaranya, sujud menyembah kepadaku. Tapi mimpi ini memang dari Tuhan. Sayangnya Yusuf dia terlalu banyak bicara. Kadang-kala saudara kita dapat mimpi dari Tuhan, belum waktunya kita katakan. Nah Yusuf mengatakannya dan akhirnya dia mendapatkan banyak perlawanan dari saudara-saudaranya. Karena saudara-saudaranya menjadi iri hati kepada dia. Kalau kita mau sampai kepada mimpi kita yang besar, kita harus menang ujian yang pertama, yakni ujian pengkhianatan dari orang-orang terdekat kita. Kadang-kala kita dapat visi yang besar, kita berharap justru orang-orang terdekat kita, keluarga kita, yang kita pikir mengasihi kita, mendukung kita. Tapi justru mereka mengkhianati kita. Tapi kalau saudara mau sampai kepada visi Tuhan, sudah harus menang menghadapi ujian pengkhianatan. Adakah hari ini saudara pernah merasakan dikhianati oleh orang-orang terdekat? Mari menang, mari ampuni mereka. Amin. Karena justru orang yang paling dekat itulah yang paling bisa menyakiti kita. Kita pikir mereka lah yang paling mengerti kita, paling bisa menolong kita. Justru mereka yang mengkhianati kita. Sama seperti yang terjadi pada Yusuf. Suatu hari bapaknya menyuruh dia pergi, ya lihat saudara-saudaramu. Tetapi waktu dia sudah mau dekat kepada saudara-saudaranya, mereka bermufakat mau membunuh dia. Tapi ada satu orang bilang jangan bunuh, masukkan saja ke sumur. Akhirnya dia tidak jadi dibunuh, dimasukkan ke sumur. Sumur itu tentu sumur yang gelap, yang dalam. Kalau dikhianati, perasaan kita seperti itu, gelap. Ya. Sangat jatuh di dalam. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Yusuf, walaupun ada pengkhianatan, kesakitan dia alami, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Dari dalam sumur dia kemudian dijual kepada saudagar dari orang suku Ismail dan akhirnya dijual sampai ke rumah Potifar. Tapi di situ pun Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Saudaraku, kalau saudara dikhianati orang paling dekat, jangan pernah fokus kepada pengkhianatan itu. Tapi
tapi fokus kepada Tuhan yang tidak meninggalkan saudara. Seluruh orang meninggalkan saudara, sampai saudara merasa seperti Yusuf, dibuang ke dalam sumur, dijual kepada Potifar. Dengan kata lain, saudara harus mengalami hal-hal yang tidak enak. Saudara merasa diperbudak oleh keadaan saudara, oleh masalah saudara. Tapi fokuslah kepada kenyataan yang sebenarnya, kebenaran bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Karena pada waktu kita dikhianati, Tuhan memperhatikan apa respon kita. Bagaimana respon kita menentukan bagaimana masa depan kita. Jangan sampai tumbuh akar pahit di dalam hati kita. Buku Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, supaya jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Kalau kita sudah sakit hati, artinya kalau ada orang mengkhianati kita, lalu kita marah, kita dendam, kita balas, atau kita tidak mau lagi ke gereja, tidak ada baiknya. Baik bagi diri kita sendiri, bahkan bagi orang lain lagi. Mari kita ikuti apa kata firman. Dalam hidup ini, kalau Tuhan Yesus sendiri dari 12 murid punya satu orang Judas, kita pun akan punya Judas-Judas. Karena kala mungkin kita merasa lebih baik dia tampar aku daripada dia cium Judas. Tapi Tuhan izinkan ada cium Judas untuk membentuk kita. Yusuf punya mimpi besar, artinya Yusuf punya panggilan besar. Dan memang dia sampai pada panggilannya. Saudara pun semua sampai pada panggilan saudara. Tapi untuk sampai pada panggilan yang besar, Tuhan perlu membentuk hati Yusuf. Itu sebabnya Tuhan izinkan Yusuf mengalami pengkhianatan. Saudara, kalau mau sampai kepada maksud Tuhan yang besar, dipakai Tuhan dengan luar biasa, jangan heran kalau Tuhan izinkan banyak pengkhianatan terjadi, banyak kekecewaan terjadi, ada air mata yang dicurahkan. Kenapa? Karena panggilan saudara besar, bentukan saudara besar. Sebab kalau saudara punya kuasa yang besar, tapi hati saudara, karakter saudara belum cukup dewasa, maka kuasa yang besar itu tidak menjadi kebaikan, baik bagi diri saudara atau bagi orang lain. Sama seperti kalau seorang anak-anak diberikan kuasa yang besar, itu berbahaya. Kalau seorang anak belum dewasa dapat warisan, katakan 10 miliar, wah, berbahaya bagi dia. Kalau dia dikelilingi oleh keluarga yang tidak baik, mereka akan merancangkan kematiannya untuk mengambil uang 10 miliar. Atau memanfaatkan dia, sehingga mereka menikmati uang 10 miliar, ketika dia tumbuh dewasa, uangnya sudah habis. Atau kalau seorang anak diberikan kepada dia pistol yang ada isinya, dia belum dewasa, dia belum mengerti, dia tahu pistol itu berkuasa, lalu kemudian lewatlah katakan serangga atau lalat, dia mau bunuh, maksudnya baik, tapi dia tidak mengerti kuasa pistol itu, ditembaki, serangganya tidak mati, orang di sekitarnya yang mati. Kenapa? Belum cukup dewasa. Demikian Tuhan mau kita bertumbuh menjadi dewasa, supaya karakter kita sepadan dengan panggilan kita. Dan itu butuh proses, butuh waktu. Kita butuh lulus dari ujian-ujian. Salah satunya pengkhianatan tadi. Ketika datang orang mengecewakan kita, menyakiti kita, seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya, saudara merespon dengan pengampunan. Jangan katakan, tapi dia kan seharusnya baik kepadaku, dia saudaraku, dia keluargaku, atau dia kan sesama anak Tuhan, dia pelayan di gereja, bahkan dia lebih rohani daripadaku. Semua kita punya kekurangan. Siapapun kita pernah menyakiti, pernah disakiti. Itu sebabnya kita harus belajar seperti Yesus, mengampuni dan mengampuni dan mengampuni dan mengampuni. Terus mengampuni sepanjang umur hidup kita, agar gereja ini bisa terus hidup dalam kasih, bisa terus bertumbuh dewasa, dan bisa dipercayakan Tuhan kuasa yang lebih besar, sehingga bisa sampai kepada panggilan yang besar. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak pernah punya akar pahit. Tapi sebaliknya, di dalam Mazmur 37 ayat 3-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada
memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Tuhan yang memunculkan kebenaran saudara. Kadang-kala pada waktu saudara disakiti, dikhianati, apalagi difitnah, saudara kepengen menyatakan dia yang salah, dia yang jahat, dia yang berbohong, dia yang menggosipkan saya, dia yang memfitnah saya yang benar, saya adalah korban. Tapi jangan lakukan. Izinkan Tuhan yang lakukan. Di dalam buku Roma dikatakan pembalasan adalah hakku. Tuhan yang menuntut pembalasan. Karena hukum kita, hukum baru dalam perjanjian baru adalah hukum kasih. Kasihilah musuhmu. Itulah bagian kita. Berapa banyak di sini mau mengampuni semua orang yang telah menyakiti dia? Mari angkat tangan saudara, katakan, saya mau mengampuni Tuhan. Saya tidak mau membalas Tuhan. Saya mau mengasihi. Di dalam nama Yesus, jadilah bagi saya. Katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudaraku, semua hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab pernah mengalaminya. Sebabnya sama seperti Daud, dia juga mengalaminya. Dia bisa menuliskan Mazmur ini. Kalau dalam Mazmur 55 ayat 13-15, Daud mengatakan, kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku, kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian, itu pula yang mengkhianati dia. Tapi kalau Daud bisa menang, saudara pun bisa menang. Yusuf bisa menang, kita semua bisa menang. Karena kalau orang di luar sana jahat kepada kita, ya misalnya kita mengerti, kita ampuni. Sama seperti pada waktu dulu terjadi peristiwa penembakan dan pemboman kepada Bapak Munte dan keluarga kami mengampuni mereka. Karena mereka orang di luar sana, walaupun itu sangat mencekam dan sangat merubah hidup keluarga kami. Ketika setelah terjadi peristiwa penembakan itu, Bapak Ibu Saudara, rumah kami yang biasa dimasuki orang sampai kepada ke kamar kami, sejak saat itu tidak ada satu orang pun bisa masuk ke rumah. Dan dibangun pagar yang tinggi. Kami dipenjara di dalam rumah sendiri. Karena seluruh rumah itu ditembok, tidak ada orang bisa masuk, kami tidak boleh keluar, dan polisi berjaga 24 jam. Betul-betul seperti di penjara. Tapi begitu pun kami langsung mengeluarkan pernyataan yang menenangkan kota Medan. Karena ada indikasi kota Medan pada waktu itu mau dijadikan seperti kerusuhan Ambon yang kedua. Tapi Bapak Munte segera mengatakan, kami mengampuni. Saudara mungkin sudah tahu peristiwanya atau belum, izinkan saya mengatakan yang singkat. Pada satu hari Minggu, ya, Bapak Munte, Ibu Munte, saya, Ibu Pendeta Victoria melayani di Gereja Medan cabang yang lain, dan Bapak Gideon juga di tempat lain. Jadi kami bertiga dalam satu mobil beserta 2 orang anak Tuhan lainnya berangkat menuju ibadah minggu seperti biasa. Tapi di tengah jalan ada sepeda motor yang mengikuti kami, kemudian beranjak ke sisi sebelah kanan mobil kami, dan tiba-tiba terdengar ledakan yang sangat kuat. Kami heran itu apa. Kami pikir bom. Rupanya suara ledakan daripada pistol. Dia sudah menembak supir kami. Dia taruh moncong pistol itu di dekat pintu. Dia ledakkan. Lalu mobil itu berhenti karena supir kami sudah terkulai jatuh, sudah darah di mana-mana. Dan kemudian sepeda motor itu ke depan mobil kami. Dia 2 orang yang di belakang menghadap kami, dan dia bidikkan senjatanya kepada Bapak Munte dengan jarak yang sangat dekat, seperti saya dengan Ibu Pendeta Victoria. Di belakang Bapak Munte adalah Ibu Munte, saya di belakang sopir. Saudaraku, dari pikiran manusia tak dapat tiada, pasti kena, pasti mati. Tidak mungkin tidak. Dengan tenang dia membidik, tapi Pak Munte juga membidik. Haleluya. Jika Pak Munte memang cuma telunjuk, tapi telunjuknya berisi kuasa. Karena selama ini hidupnya penuh kuasa. Kenapa hidupnya penuh kuasa? Karena hatinya bersih, saudaraku. Dari sakit hati tadi penuh kasih.
Makanya kuasa Tuhan bisa bekerja. Dan dengan spontanitas itu kuasa Roh Kudus, dia berkata, di dalam nama Yesus engkau tidak bisa menembak kami. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, darah Yesus. Dan Ibu Munte juga meneriakkan hal yang sama. Ibu Munte juga ikut membidik, dalam nama Yesus tidak bisa kau menembak kami. Dalam nama Yesus, darah Yesus. Saudaraku, kita tidak tahu secara rohani karena kita tidak bisa lihat malaikat, tapi yang jelas itu orang yang tadinya dengan sangat dingin mau menembak, menurunkan begitu saja pelan-pelan senjatanya. Entah malaikat pegang tangannya atau dia lihat malaikat sehingga dia berhenti, saya tidak tahu. Yang jelas dia tidak jadi menembak. Dia berbalik, dibonceng dan pergi dengan sepeda motornya. Lalu Pak Munte keluar dari mobil. Memang bapak saudara adalah bapak yang sangat berani, saudara. Saudara warisilah keberaniannya itu. Dia keluar dari mobil, dia hadapi, tapi orang itu sudah pergi. Lalu dia bergeser ke kursi pengemudi, dia bantu Bang Kaleb pindah ke sebelah. Dan dia bawa mobil, kami larikan. Bang Kaleb nama supir kami yang kena tembak. Kami larikan ke rumah sakit, saudara. Dan di rumah sakit, semuanya kami dan anak-anak Tuhan yang sama golongan darahnya berusaha menyelamatkan beliau. Pak Munte sebelum dia dibawa ke ruang operasi mengajari dia, katakan aku mengampuni orang yang menembakku, katakan Kaleb. Selagi dia masih sadar bahwa darahnya sudah banyak. Karena peluru itu dari sini sampai hampir tembus. Jadi ini semua sudah rusak, saudara. Adalah mujizat dia bertahan beberapa waktu. Rasanya sampai kami puas berdoa lah. Tapi kemudian dia pulang ke sorga. Dan kami percaya dia martir bagi Tuhan, upahnya sangat besar. Tapi suasana di kota Medan pada waktu itu menjadi agak panas. Karena pemuka-pemuka terutama dari agama Kristen datang dan berkata ini tidak benar. Kita harus mengadakan tindakan dan lain sebagainya. Pada waktu itu adalah hari yang sama Bapak Gus Dur, presiden kita, ada di Medan. Jadi bisa dikait-kaitkan kemana-mana itu peristiwa. Tapi Bapak Munte segera mengatakan kami mengampuni. Dan karena pernyataan itu dikeluarkan, Tuhan bisa memakainya untuk memberikan keteduhan, kedamaian. Saudara perlu pakai Tuhan untuk memberikan kedamaian selalu di diri, di seluruh Timor Leste. Amin. Karena apapun yang terjadi, saudara yakin seperti Mazmur tadi berkata, saudara percaya kepada Tuhan. Saudara tetap diam di negeri dan berlaku setia. Saudara tidak marah karena orang berbuat jahat, tidak marah karena orang berbuat curang. Maka Tuhan yang membela saudara, Tuhan yang memunculkan kebenaran saudara seperti terang dan hak saudara seperti siang. Amin, saudara. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tapi dengan kekuatan Roh Kudus kita mampu. Baik apakah kejahatan itu dilakukan oleh orang yang jauh, orang di luar, ataupun orang yang paling dekat, siapapun mereka, kalau Tuhan izinkan terjadi, artinya Tuhan percaya sama saudara. Tuhan tahu saudara mampu mengatasinya. Amin, saudara. Itu ujian yang pertama, ujian pengkhianatan. Mari kita semua menang. Ujian yang kedua adalah ujian integritas. Biarlah kita punya integritas. Saya bersyukur pada waktu Bapak Munte dipanggil Tuhan, hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja, bahkan dari luar negeri, maju ke depan. Rata-rata mereka mengatakan hal yang sama. Mereka berkata, Pak Munte ini kami kenal sebagai orang yang rendah hati. Pak Munte ini kami kenal sebagai orang yang sangat mengasihi. Pak Munte ini kami kenal dengan pelayanan yang penuh tanda jaya. Tapi satu lagi mereka berkata, Pak Munte ini kami kenal sebagai orang yang punya integritas. Kalau ya, yalah itu. Kalau tidak, tidak. Dia tidak neko-neko. Dia tetap melakukan yang benar, apapun resikonya. Ada atau tidak ada yang melihat, dia tetap melakukan yang benar. Biarlah kita juga demikian. Jangan kita hanya bersikap kudus atau bersikap suci pada waktu kita di gereja, pada waktu kita di hadapan orang banyak. Tapi pada waktu kita menghidupi hidup kita sendiri, di kamar kita pribadi, maka pikiran kita bisa kemana-mana, tidak kudus lagi. Atau kita bisa membuka, karena sekarang dunia, saudaraku, sudah sebesar genggaman tangan kita. Dengan kata lain, kita bisa mengakses seluruh dunia ini dengan handphone kita.
Apabila saudara punya internet, saudara punya handphone yang canggih, apapun berita di dunia ini bisa saudara dapatkan, termasuk berita-berita yang tidak baik, termasuk pornografi, termasuk segala macam kecemaran, percabulan, kenajisan. Semua ada dalam genggaman tangan saudara. Diperlukan hati yang punya integritas supaya kita tidak mau, kita berkata tidak kepada dosa. Yusuf melakukannya. Dalam buku Kejadian 39 kita baca ceritanya. Pada waktu Yusuf tinggal di rumah Potifar, ini Potifar orang yang berkuasa. Dia punya seorang istri. Saya yakin kalau namanya bisa jadi istri Potifar, cantik saudara. Tidak mungkin jadi istri Potifar nggak cantik. Sayangnya wanita cantik di luar belum tentu cantik di dalam. Itulah yang terjadi pada istri Potifar. Dia lihat Yusuf ini, dia suka pada Yusuf. Tiap hari dia goda. Ya, mungkin dia pakai parfum banyak-banyak, dia make up. Lalu asal Yusuf lewat dia apalah. Tapi Alkitab mengatakan tiap hari dia goda. Bagi seorang pemuda seperti Yusuf, bapak-bapak yang pernah jadi pemuda dan pemuda yang ada sekarang tentu tahu, kalau ada cewek selalu menggoda tiap hari. Pepatah di Indonesia mengatakan tidak ada buaya menolak bangkai. Ya, seharusnya Yusuf jatuh dalam dosa. Dan Yusuf punya alasan. Dia bisa berkata, apa mau kubuat? Dia kan bosku. Dia istri daripada pimpinanku. Kalau dia berkata A, aku harus buat A. Dia berkata B, aku harus buat B. Oh Tuhan, hamba-Mu ini tidaknya mau berbuat dosa, tetapi keadaan memaksa. Situasi memaksa. Kalau hamba-Mu ini tidak mau, tapi terpaksa. Yusuf bisa berkata demikian. Yusuf juga bisa berkata, Tuhan, kalau memang aku dulu masih hidup di rumah bapakku atas hukum Yahudi, hukum orang Israel, dialah. Sekarang kan aku hidup di tengah bukan orang Israel. Mereka ini bebas berbuat dosa, maka aku pun berbuat dosa. Anak-anak muda, anak-anak kuliah juga bisa berkata seperti itu. Semua orang juga mencontek, semua orang juga buat curang. Ya aku juga buat. Kalau tidak hanya mereka yang nilainya baik, aku tidak baik. Bisa buat alasan untuk tidak punya integritas, untuk tidak punya kekudusan. Kita bisa buat alasan itu memang sudah sistem dunia. Tapi Yusuf memberikan teladan, dia tidak melakukannya. Amin. Yusuf menolak dosa. Walau dari hari ke hari, dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 9 sampai 10, ayat 10-nya saya baca duluan. Walau dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Tiap hari dia digoda. Tapi apa jawabnya? Dalam ayat 9 dikatakan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Jadi Yusuf punya kesadaran bahwasanya Tuhan selalu bersama dengan dia. Kalau saudara sadar Tuhan selalu bersama dengan saudara, saudara takut akan Tuhan. Saudara tahu kelihatannya saudara sendirian, tapi saudara tidak pernah sendirian. Tuhan selalu melihat saudara. Sebabnya anak muda ketika mau melihat pornografi, jangan, Tuhan melihatnya. Jangan pikir dengan sembunyi di kamar, Tuhan tidak melihatnya, Tuhan melihatnya. Jangan pikir dengan melakukan kenajisan di kota lain, tidak ketahuan keluarga, Tuhan melihatnya. Tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Mari kita tolak dosa. Karena dosa, apalagi dosa perzinahan, kalau Yusuf melakukannya, saya yakin dia tidak akan sampai pada panggilan Tuhan. Tuhan akan pilih orang lain. Tapi Yusuf tidak melakukannya, makanya dia sampai pada panggilan Tuhan. Saudara, Tuhan punya panggilan tak saudara? Mari pilih hidup kudus bagi Tuhan. Kalau yang lalu sudah saudara lakukan, sekarang saudara hidup baru, jangan kembali kepada hidup yang lama. Haleluya. Roh Kudus di dalam saudara lebih besar daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Petrus 1 ayat 16 jelas mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Ibrani 12 ayat 14 mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kalau buku Korintus mengatakan,
Tubuh bukan untuk percabulan. Tubuh untuk Tuhan, maka Tuhan untuk tubuh. Maka Tuhan bisa menyembuhkan kita. Kalau tubuh ini kita pakai untuk melayani Tuhan. Dan khusus untuk dosa, kecemaran, ya, percabulan, perzinahan, dan lain sebagainya, itu biasanya dimulai dari melihat. Saudara masih ingat cerita Daud? Kita tidak ada menyangkal bahwa Daud orang yang luar biasa. Daud sejak muda sudah diurapi untuk menjadi raja, tapi dia tidak langsung jadi raja. Dan dia sabar. Bahkan kemudian, singkat cerita, dia dikejar-kejar Saul, mau dibunuh oleh Saul. Ya, karena Saul tidak suka pada Daud. Saul tahu Daud bisa menggantikan dia ketika dia berhasil membunuh Goliat, karena rakyat Israel berteriak, "Oh, Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa." Saul kemudian mengejar Daud. Pada suatu kesempatan, Daud bisa membunuh Saul. Ya, di waktu Saul berada dalam gua, tapi dia tidak melakukannya. Jadi Daud itu orang yang sangat baik, orang yang sangat rohani. Tapi satu ketika dia sudah menjadi raja, dia harusnya berperang dengan Joab. Dia tidak pergi berperang. Sebabnya semua kita harus suka berperang. Amen. Suka menginjil. Amen. Suka melayani. Amen. Supaya tidak ada jalan setan masuk. Amin. Tapi itulah terjadi pada Daud. Dia tidak pergi dengan Joab. Lalu dia jalan-jalan di istananya. Dia lihat ada perempuan mandi. Dimulai dari apa? Lihat. Dia lihat. Sebenarnya setelah dia lihat, dia bisa pergi dari dosa itu. Sudah dia lihat perempuan mandi, ya ambillah harpanya. Dia kan pemuji penyembah, pemusik. Sembahlah Tuhan, karanglah mazmur. Bisa. Tapi saya dia tidak lakukan. Dia tanya, siapa perempuan itu? Dan selanjutnya orang mengatakan itu Batseba, istri Uria. Lalu kemudian dia panggil, lalu dia berbuat dosa dengan Batseba. Lalu Batseba mengandung dari satu dosa pada dosa lain, Untuk menutupi tindakannya, dia bunuh suami Batseba. Dari seorang pezina jadi seorang pembunuh. Dan seorang manipulator, penipu. Ketika Uria mati, tidak ada yang tahu kecuali panglimanya, karena dia sudah mengirimkan perintah, letakkan Uria di depan agar dia mati. Rakyat Israel berpikir Daud pahlawan, mengambil janda daripada seorang Uria yang sudah mati. Tapi Tuhan tahu. Sekali lagi Tuhan tahu. Misal 15 berkata, maka Tuhan ada di segala tempat, mengawasi yang baik dan yang jahat. Itu sebabnya mari kita lulus ujian integritas. Mari kita lulus ujian kekudusan. Dimulai dari apa yang kita lihat. Kalau kita tahu memang itu kelemahan kita, maka jangan lihat. Jangan lihat. Kalau saudara masih berjuang di situ, beritahukan kepada orang yang bisa saudara percaya lebih rohani dari saudara, supaya sama-sama berdoa untuk itu. Dan kalau saudara sendiri di rumah, jangan buka hal-hal yang tidak baik. Jangan buka tontonan TV yang tidak baik. Jangan buka internet yang tidak baik. Letakkan TV di ruang keluarga. Letakkan laptop di ruang keluarga. Jangan di kamar. Lakukan apa saja untuk membuat saudara tidak jatuh ke dalam dosa itu. Amin, saudara. Karena saudara mengasihi Tuhan. Mari kita lulus ujian kekudusan, saudara. Buku Amsal 6 ayat 32-33 jelas mengatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi, orang yang berbuat demikian merusak diri, sisa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kalau dalam Yakobus 1 ayat 15 dikatakan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita hati-hati dengan keinginan kita. Tapi saya percaya kalau saudara lakukan tiap hari berdoa, tiap hari baca firman, keinginan saudara akan selaras dengan keinginan Tuhan. Saudara sendiri akan heran, ya, karena saudara jadi kejadian yang baru. Kalau tadinya saudara suka melakukan dosa-dosa kecemaran, saudara akan heran sekarang tidak ada keinginan itu lagi. Ya. Karena kalau saudara jujur, setelah saudara melakukan itu pada waktu hidup yang lama, tidak hanya saudara puas. Saudara akan mau lagi, atau sebaliknya, setelah selesai melakukannya, saudara tetap merasakan kekosongan. Kenapa? Karena memang kepuasan yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Jadi jangan kita mau dekati dosa. Mari kita lulus ujian integritas. Jangan bermain-main dengan api. Jangan bermain-main dengan dosa. Dan kalau ada setan datang menyerang, setan datang menawarkan dosa, selalu jawab dengan firman Tuhan. Ada tertulis. Maka saudara akan menang. Berapa banyak di sini mau hidup kudus bagi Tuhan?
Percaya mulai hari ini saudara hidup yang baru. Kita tinggalkan semua kecemaran. Katakan amin. Kita hidup kudus seperti Yusuf. Katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang ketiga saudaraku, jangan khawatir, gak sampai 10, sampai 4 saja. Bentar lagi kita akan selesai. Yang ketiga, Yusuf itu dia setia, dia tekun. Dia lulus ujian ketekunan. Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Banyak sekali orang mengikut Tuhan tidak sampai pada panggilan Tuhan karena berhenti di tengah jalan. Dalam nama Yesus tidak ada orang saudara yang demikian. Tetap tekun, tetap setia. Sedikit lagi, begitu saudara selalu memikirkannya, pasti Tuhan akan menjawab. Kenapa? Karena dia Yesus yang setia. Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia bukan manusia sehingga dia berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga berbohong. Kalau Tuhan berfirman dia lakukan. Kalau dia berjanji dia tepati. Dia genapi dalam hidup saudara. Tapi bagian saudara, saudara harus tekun, saudara harus setia. Sama seperti Yusuf. Tuhan berikan kepada dia mimpi. Itu akhirnya dijadikan dalam hidupnya. Tapi dia tetap setia mengikut Tuhan. Selama masa-masa kesulitan hidupnya, baik ketika dia di rumah Potifar, baik ketika dia dimasukkan penjara, saudara tahu ketika Yusuf punya integritas, ketika Yusuf memilih hidup kudus dan berkata tidak kepada istri Potifar, seharusnya kan happy ending ya. Harusnya kalau kita itu buat baik, buat jujur, sungguh-sungguh, kan harusnya kita menuai yang baik. Ini Yusuf udah lulus ujian integritas, harusnya dikasih acungan jempol, malah difitnah, masuk penjara. Jadi kalau nanti saudara mengalami seperti itu, jangan bingung, jangan langsung gak ngerti aku ini. Aku udah sungguh-sungguh melayani, kok justru sakit. Aku udah lama ikut Tuhan, kok justru terjadi penurunan dalam bisnisku. Yusuf pun kalau bilang begitu bisa tidak mengerti. Tuhan, aku udah berkata tidak kepada istri Potifar, kok malah difitnah masuk penjara. Kenapa tidak kau bela aku Tuhan? Kenapa tidak turunkan petir dari langit menyambar istri Potifar? Atau apalah? Saudaraku mungkin seperti itu. Kok aku udah baik? Kok justru aku ditekan? Kok justru aku berakhir di tempat seperti ini? Di penjara lah istilahnya. Kok justru aku sial dalam tanda kutip? Saudaraku itu sementara. Saudara perlu tekun di situ. Sama seperti Yusuf. Ingat pasal 23 mengatakan, sekalipun aku berjalan melewati lembah kekelaman. Jadi lembah kekelaman itu ada. Semua katakan lembah kekelaman itu ada. Tapi saudara berjalan melewatinya. Amin saudara. Itu hanya sementara. Sementara dalam kasus Yusuf, kalau menurut ahli teologi yang menyelidiki Alkitab, mereka memperkirakan umur Yusuf itu kira-kira 17 tahun ketika dia dijual jadi budak. Dan ketika dia akhirnya menjadi dalam tanda kutip Perdana Menteri di Mesir, umurnya sekitar 30 tahun. Jadi ada rentang waktu kurang lebih 13 tahun. Dan kebanyakan ahli teologi yang bersetuju, masa Yusuf di rumah Potifar hanyalah setahun 2 tahun. Berarti lebih dari 1 dekade dia mendekam di dalam penjara. Seorang muda, apalagi laki-laki yang punya banyak potensi, menghabiskan 10 tahun di penjara untuk satu kejahatan yang tidak dia perbuat, itu bisa bikin gila saudara. Tapi Yusuf tidak gila. Saudara juga, saya tidak tahu berapa besar panggilan saudara sehingga harus berapa besar bentukan saudara. Tapi kalau datang satu keadaan rasanya mau buat saudara gila, ingat Yusuf. Dia akhirnya jadi Perdana Menteri. Saudara pun akan sampai pada panggilan. Tetap tekun, tetap setia. Yusuf tetap setia, maka di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf. Kepala penjara memberikan favor kepadanya. Dan suatu hari ada juru minuman, juru makanan masuk penjara. Lalu mereka bermimpi, singkat cerita, dan saudara bisa baca dalam buku Kejadian. Dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Dan salah satunya dipulihkan posisinya, kedudukannya. Yusuf memohon dalam Kejadian 40:23 supaya diingatlah Yusuf, disampaikan perkara ini. Tolonglah sampaikan kepada pembesar, penguasa,
aku ini masuk penjara, difitnah. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Pernahkah saudara buat baik sama orang? Lalu saudara berharap ditolongnya saudara pada saat saudara membutuhkan. Ternyata saudara dilupakannya. Jangan kecewa, Tuhan tidak melupakan saudara. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Mungkin tidak secepat yang saudara inginkan, tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Haleluya. Kita manusia ya maunya kalau bisa semua instan lah. Kalau bisa hari ini berdoa chest pack langsung sembuh. Hari ini gagal chest pack langsung semuanya berhasil. Tapi kalau di awal-awal pengikutan kita kepada Tuhan seperti itu oke lah. Tapi kalau seterusnya seperti itu nanti kita tidak bertumbuh dewasa. Kita tidak tahu apa yang namanya tekun, kita tidak tahu apa yang namanya setia. Karena asal berdoa sebentar, cek dapat. Berdoa sebentar dapat. Tuhan juga mau kita setia. Amen. Kita beriman. Amin. Dan pada Yusuf, dia harus melewati waktu 2 tahun lagi. Dalam Kejadian 41 ayat 1 dikatakan, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun dan seterusnya dan seterusnya. Lalu tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Baru juru minuman tadi teringat. Ada yang bisa mengartikan mimpi waktu aku di penjara, namanya Yusuf. Lalu Firaun berkata, panggil Yusuf. Maka pada hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Yusuf. Dia dapat mengartikan mimpi Firaun dalam sekejap mata. Saya ulangi, dalam sekejap mata. Dalam 1 hari, dari seorang tahanan menjadi seorang penguasa. Amen. Tuhan dapat mengubah hidup kita dalam 1 hari. Kalau dia menemukan kita, hati kita ini sudah cukup bentukannya, dapat dipercaya. Kalau dia melihat kita sudah lulus ujian ketekunan, sudah lulus ujian kesetiaan, biar saudara juga demikian. Amen. Saudaraku, hidup mengikut Tuhan mesti ada aniaya, ada penderitaan, ada kesengsaraan, tapi tetaplah setia. Ada ejekan. Yalah saudara, bayangkan kalau di tempat pekerjaan saudara, saudara sendiri yang tidak korupsi, semuanya korupsi. Saudara bukan dipuji, saudara yang dibenci. Sama seperti yang terjadi pada Yusuf. Tapi saudara tetap setia. Amen. Lulus ujian ketekunan, lulus juga ujian integritas. Amen. Seperti yang dikatakan buku Roma 5 ayat 2-4. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Amin. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau dalam Yakobus 1 ayat 12 dikatakan lagi lebih jelas, berbahagialah orang yang bertahan, katakan bertahan. Bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mari semua kita bertahan, mari kita semua tahan uji. Amen. Mari kita semua setia, mari kita semua tekun. Never give up. Amen. Jangan pernah menyerah. Amen. Apapun yang saudara hadapi di depan sana, untuk membuka seluruh 13 distrik di diri, untuk masuk ke Darwin, untuk memberkati bangsa-bangsa, apapun kesesaran yang saudara hadapi, jangan menyerah. Selama ini saudara sudah membuktikannya, maju terus saudara. Saudara orang-orang yang luar biasa. Ada panggilan Tuhan atas saudara. Dan Alkitab sudah menjanjikan bagi kita, kalau kita berjalan melewati sungai, kita tidak akan dihanyutkan. Kalau kita berjalan melewati api, kita tidak akan dihanguskan. Bagian kita tetap setia, tetap berjalan melewatinya. Amin. Berapa banyak sini orang-orang setia? Coba angkat tangannya. Mari katakan, saya orang yang setia. Amin. Berikan lagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang terakhir saudaraku, siapa suka cita ini terakhir? Saya pun suka cita, mari kita makan siang. Kita suka cita karena kita sudah diberkati dan mau mempraktekkan firman. Amen. Yang keempat, Yusuf itu lulus ujian kesuksesan.
Jadi setelah dia diangkat jadi Perdana Menteri, dia tidak besar kepala. Betul-betul dia berhasil menuntaskan atau menunaikan tugasnya. Dalam 7 tahun kelimpahan, dia jadi pemimpin yang baik. Dia kumpul semuanya. Dalam 7 tahun kelaparan, dia memberi makan seluruh dunia pada masa itu. Termasuk dia yang menyelamatkan saudara-saudaranya, keluarganya, dan seluruh umat Israel. Sebabnya Yusuf atau Joseph bahasa Inggris adalah lambang dari Tuhan Yesus, lambang juru selamat. Karena dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dunia pada masa itu. Jadi kalau kita diangkat Tuhan pada satu posisi yang tinggi, baik di dalam pelayanan gereja, juga di dunia sekuler di luar sana, jangan sombong, jangan lupa diri, tanya Tuhan, apa maksud Tuhan memberikan posisi atau kedudukan itu? Amen. Luluslah ujian kesuksesan. Amen. Jangan jadi lupa diri dan justru tidak lagi beribadah, sibuk mencari uang dan lain sebagainya. Tidak. Justru semakin diberkati, semakin memberkati. Artinya, tidak ada menjadi sombong. Kita jalankan kepemimpinan dengan baik. Amen. Tidak menjadi egois atau mementingkan diri sendiri. Yusuf tetap menjadi orang yang sama ketika dia di penjara ataupun ketika dia sudah ada di atas tahta. Demikian juga lah saudara. Kenapa Yusuf bisa demikian? Karena dia sudah lama dibentuk, sudah lama diproses, karakternya sudah dewasa. Itu sebabnya ketika dia sudah mendapatkan katakanlah status, ya kedudukan, kuasa, dia lulus ujian kesuksesan. Tuhan mau menguji hati kita. Amsal 17 ayat 3 mengatakan, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tapi Tuhan yang menguji hati kita. Yusuf berhasil. Yusuf adalah contoh kepemimpinan yang baik. Jangan seperti Saul. Saul dia mulai dengan baik, tapi mengakhiri dengan tidak baik. Buku Pengkhotbah mengatakan akhir dari segala sesuatu lebih baik dari awalnya. Biar saudara di sini mengawali dengan baik, mengakhiri dengan lebih baik. Haleluya. Buku Galatia 3 mengatakan kamu telah mengawali dengan roh, masakan kamu mau mengakhiri dalam daging. Sia-siakah semua yang kamu alami selama ini? Masakan sia-sia? Jangan saudaraku. Kita awali dengan roh, kita akhiri dengan roh. Amin. Kenapa juga saya katakan Yusuf lulus ujian kesuksesan? Karena lihatlah setelah dia diangkat tinggi, saudara perhatikan tidak ada sedikit pun dendam dalam hatinya. Tidak ada dia setelah keluar dari penjara, sekarang giliran mana itu istri Potifar, panggil kemari supaya dia tahu bagaimana rasanya masuk penjara. Tidak ada. Dia tidak ada balas Potifar. Amen. Ataupun istrinya. Tidak ada. Dan ada satu lagi yang lebih luar biasa. Ketika saudara-saudaranya datang, dia punya seluruh hak, dia mampu, dan dia berhak melakukan apa yang dia maulah. Saudaraku, kalau suatu saat Tuhan mengangkat saudara tinggi, lalu ada orang yang jahat pada saudara, di dalam kuasa saudara, jangan balas. Justru berkati. Seperti yang dilakukan Yusuf. Bahkan pada waktu dia menyatakan dirinya, akulah saudaramu, dia usir semua orang Mesir keluar. Saudara baca itu, saudara buku Kejadian tentang Yusuf. Kejadian 49, Kejadian 50. Saya merasa, saya berpikir, kenapa dia suruh orang Mesir keluar? Supaya orang Mesir tidak pernah tahu cerita sebenarnya. Bagaimana jahatnya saudaranya ini. Supaya orang Mesir tetap bisa menghormati saudaranya. Seperti mereka menghormati Yusuf. Karena mereka kan sangat hormat pada Yusuf, Yusuf menyelamatkan mereka. Bayangkan kalau mereka tahu ini orang jahat pada Yusuf. Nah ini katanya harus segera selesai saudara. Sudah bunyi alarm. Bayangkan kalau orang Mesir tahu bahwasanya saudara Yusuf jahat, mereka gak akan mau menerima. Sebabnya Yusuf bilang semua keluar. Lalu dia menangis, dia berkata, akulah Yusuf saudara. Lalu dia panggil bapaknya, dia panggil saudara-saudaranya, semua tinggal di Mesir. Bisa hidup bersama-sama, orang Mesir menghormati mereka. Itulah hati yang sudah banyak dibentuk. Hati yang mengasihi. Dan kalau boleh saya tambahkan, Bapak rohani saudara, Bapak Munti juga sangatlah demikian. Banyak sekali pengkhianatan dia alami.
Apalagi pada waktu dia pertama kali membangun GKI, lalu kemudian GKI ini besar, dia bisa membalas. Dia tidak pernah membalas, dia memberkati. Bahkan pernah dia datang ke satu gereja yang sudah memperlakukan dia dengan sangat buruk, saudaraku. Dia bawa banyak kue. Pada waktu dia turun dari mobil, dia masuk ke gereja itu tidak tanpa temu janji, mengundang resiko, kurang kerjaan pun kalau menurut orang, ngapain di situ. Tapi Tuhan atur sehingga semuanya baik. Semuanya penuh damai, penuh kasih. Pada waktu keluar, saya gak habis pikir, karena dia ambil waktu mengunjungi gereja itu yang dia janjikan bagi kami anak-anaknya waktu liburan. Kami gak pernah liburan, saudara. Jadi sekali Bapak bilang, ayo liburan. Itu terjadi di kota Brastagi, dekat Medan. Saya pikir, wah ini hebat, ini bisa liburan. Gak pernah ada liburan. Kalau mau ada liburan selalu dibuat ujung-ujung dari KKR. Itu pun kalau bisa, saudara. Berapa kali kami kembali, saudara, hanya KKR, siap KKR malam. Jadi sekali saya bilang, Pak, sudah berapa kali kita kembali? Nggak tahu kami yang namanya Pantai Kuta. Tolonglah kita ke Kuta kali ini, Pak. Oke, kata Pak Muti. Tapi sama juga. Sepanjang siang seminar, melayani, berdoa, malamnya KKR pulang tengah malam. Tapi Pak Muti dia tepati janji, ayo kita ke Kuta. Ke Kuta jam 2 pagi, saudara. Saudara, kami lihat Kuta itu, apa pun tak nampak. Mau ambil foto pun tak bisa. Bapak Kuta bilang, inilah dia Kuta. Gak kenapa kan? Bagus tadi kita KKR. Nah dia saudara. Ya. Dia memang begitu, saudaraku. Karena pikirannya selalu kekekalan. Dia pikir, Kuta-Kuta nanti surga lebih indah. Bagus, selamatkan jiwa. Haleluya. Jadi mari kita lulus ujian kesuksesan. Jangan menjadi sombong, jangan membalas dendam ketika kita sudah diangkat Tuhan tinggi. Teladanilah Yusuf sampai pada panggilan Tuhan. Saudara pun ketika sudah semakin diberkati, terus saudara menginjil. Kalau satu gereja sudah jadi, bangun gereja lain lagi. Tetap anak kazo. Karena ada juga orang ketika sudah sukses dalam tanda kutip dalam pelayanan, sudah senang dia, ya sudah berhenti dia, sudah bahagia. Dengan kata lain sudah cukup kok makannya, sudah aman. Saudaraku, kita hidup di dunia tidak untuk cari aman, untuk cari apa maksud Tuhan dan sampai pada panggilan Tuhan. Amen. Saya percaya saudara, baik dari Kupang, dari Maumere, dari seluruh NTT dan juga dari seluruh Timor Leste, dari Dili, saudara, orang-orang yang akan tetap lulus ujian kesuksesan. Saudara akan tetap menginjil, saudara akan tetap membangun sidang Tuhan sampai ke pelosok dunia ini. Adakah saudara diberkati? Dan untuk melakukannya saudara perlu Roh Kudus. Yang saya dorong saudara semua suka bahasa roh tiap hari. Karena kalau dengan kekuatan sendiri tak satu pun daripada ujian ini bisa kita hadapi. Kalau nggak ada Roh Kudus, datang orang mengkhianati kita, mau kita balas. Dia pukul kita mau pukul 2 kali lipat. Kalau datang ujian godaan itu jatuh dalam kenajisan, kecemaran, nggak sanggup kita. Nggak mau pun hati nurani, tapi nggak sanggup, jatuh juga. Kalau datang penderitaan, kesengsaraan, kita kecewa, nggak setia, nggak sanggup kita setia. Karena bingung, galau kita. Bingung dengan keadaan. Apalagi kalau datang kesuksesan, sombong kita, tinggi hati. Satu-satunya yang bisa membuat kita untuk kembali kepada firman adalah kuasa Roh Kudus. Amen. Jadi saudaraku yang belum penuh Roh Kudus, rindu akan Roh Kudus. Dikatakan Bapa dunia ini pun, kalau kita minta roti tak akan diberikannya ular, apalagi Bapa di surga. Kalau kita minta Roh Kudus, dia berikan Roh Kudus. Amen. Jangan takut nanti kalau aku minta Roh Kudus dikasih roh jahat. Enggak. Kalau kita minta Roh Kudus, dia berikan Roh Kudus. Penuhlah saudara dengan Roh Kudus dan bahasa roh tiap hari. Kalau lihat Paulus sangat luar biasa, dan Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih banyak dari kamu semua. Mari suka bahasa roh, mari penuh Roh Kudus, dan mari sampai pada panggilan Tuhan yang besar bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saya sampaikan kepada Tuhan. Tunggu dulu. Kita bilang terima kasih Kakak Joyce. Kami sangat diberkati. Datang lagi ke Timor Leste.
Nanti kita kasih makan paung ya. Oke, apakah saudara diberkati? Berapa banyak diberkati? Oke, kita bersaliman. Persilakan saya menyampaikan firman Tuhan dan saya juga berdoa dari pagi supaya nanti malam kita baptisan Roh Kudus. Juga dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan semuanya kami di tempat ini Tuhan, kami membuka hati kami kepada pekerjaan Roh Kudus-Mu. Kami meminta kepadamu Bapa untuk memenuhkan kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Semuanya kami penuh dengan Roh Kudus dan kami mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu yang membebaskan kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan semua kita yang bersuka cita katakan Direktur Film Valley, silakan duduk. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga mengundang, ya, kadang dia saya panggil kakak, kadang dia saya panggil adik. Ada pesan yang mau disampaikan, Anda siap-siap dengarnya. Kalau sesuatu ada yang jadi berkat, Anda cepat nanti datang. Pastora Joyce, silakan. Ya, sampaikan apa yang saya sampaikan, saya tunggu. Oke, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, baik. Haleluya. Saya bahasa Indonesia saja ya, Bapak Ibu Saudara. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa diberkati semuanya. Pada malam ini pasti mujizat Tuhan terjadi. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Bapa di sorga sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara semua. Dia kenal Bapak Ibu Saudara masing-masing, pribadi lepas pribadi. Dan firman-Nya berkata di dalam buku Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau anaknya yang tunggal Tuhan Yesus pun diberikannya kepada kita, maka pastilah yang lain juga tidak akan ditahankannya. Pastilah Bapa mau menyembuhkan saudara, mau membebaskan saudara, mau memberkati saudara. Tapi itu semua dimulai dari hati kita yang percaya kepadanya. Kemarin malam Ibu Pendeta Victoria sudah menyampaikan firman, Bapak Pendeta Agus Leo sudah berdoa, dan banyak mujizat Tuhan terjadi. Malam ini akan lebih banyak lagi mujizat Tuhan terjadi. Amen. Ketika Bapak saya, Bapak Munte, masih hidup di dunia ini, dia pernah menceritakan satu kisah yang mau saya bagikan pada malam ini, yakni mengenai seorang pemuda. Beberapa puluh tahun yang lalu, pemuda ini berasal dari Inggris. Dia mau mengadu nasib yang lebih baik di Amerika. Jadi dia ambil semua uang tabungannya dan dia beli tiket. Pada waktu itu hanya ada kapal laut. Dia beli tiket perjalanan dari Inggris ke Amerika. Dan uangnya itu pas sekali cukup hanya untuk membeli tiket. Naiklah dia ke kapal itu. Dan perjalanan itu memakan waktu berminggu-minggu lamanya. Tiap hari dibunyikan lonceng, teng 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 teng, untuk memanggil semua orang di dalam kapal berkumpul di ruang makan untuk makan. Tapi pemuda ini tidak mau masuk ke ruang makan, karena di dalam pikirannya uangku sudah habis. Kalau nanti aku makan, aku tidak punya uang untuk membayar. Sudahlah, aku puasa saja, kutahankan kelaparan ini. Dia pun menderita tiap hari. Setelah 3 hari lamanya sudah tak tahan lagi dia. Sudah sangat sakit perutnya, sudah mau pingsan rasanya. Akhirnya dia pikir, aku akan masuk ke ruang makan. Lalu nanti diam-diam, aku hanya ambil sedikit saja roti kering, supaya bertahan hidup. Dan aku hanya minum air putih saja. Mudah-mudahan tidak ketahuan. Kalaupun nanti ketahuan, ya hukumannya tidak akan begitu berat. Bisa jadi aku disuruh bekerja, tak apalah. Jadi tiap hari kalau lonceng dibunyikan, dia pun datang, hanya ambil sedikit roti dan hanya ambil sedikit air minum, air putih saja. Begitulah berhari-hari sampai berminggu-minggu.
tiba di Amerika. Pemuda ini merasa senang. Tidak ada yang memperhatikan aku makan, padahal aku tidak pernah bayar. Aku bisa bertahan hidup walaupun kelaparan, hanya roti dan air pagi, siang, malam. Tapi suatu ketika kapal hampir tiba di Amerika, seorang awak kabin mendatangi dia dan berkata, "Saudara, saya perhatikan kamu, kalau makan hanya makan roti dan hanya minum air putih." Pemuda ini takut, dia pikir ketahuan aku selama ini mencuri makanan dan tidak bayar. Sudahlah, aku mengaku saja. Dengan rendah hati dia mengaku, "Pak, maafkan saya. Saya tidak punya uang untuk membayar roti selama ini. Saya tidak punya uang untuk membayar air putih yang saya minum. Tapi cuma itu yang saya makan dan minum. Saya tidak bohong. Saya betul-betul tidak punya uang. Saya lakukan itu demi bertahan hidup. Tidak ada maksud saya mencuri. Hukumlah saya, suruhlah saya bekerja. Saya bayar dengan tenaga saya." Awak kabin ini heran dan berkata, "Loh, kenapa harus menghukum Bapak? Justru saya heran. Kenapa Bapak hanya mau makan roti dan air putih, sedangkan begitu banyak makanan lain tersedia? Apa Bapak tidak sakit perut? Apa Bapak tidak bosan?" Pemuda ini lebih heran lagi. "Memang saya boleh makan semuanya, tapi saya tidak punya uang." Awak kabin ini menjelaskan dengan penuh kasih. "Saudara yang terkasih," dia katakan pada pemuda ini, "ketika engkau membeli tiket perjalanan, di dalamnya sudah termasuk semua pelayanan kami, termasuk semua makanan. Boleh makan apa saja, boleh minum apa saja, tidak perlu bayar lagi." Aduh, dia pikir, sisa perjalanan tinggal sedikit lagi. Kalau saja aku tahu, dia pikir, kalau saja aku mengerti, aku tidak perlu menderita kelaparan, aku tidak perlu ketakutan mencuri-curi supaya tidak ketahuan. Aku bisa hidup senang, aku bisa makan enak, aku bisa tidur enak, tidak keroncongan. Tetapi dia tidak tahu, sayangnya ada banyak anak Tuhan tidak tahu akan berkat-berkat yang telah disediakan Tuhan. Banyak anak Tuhan tidak mengerti bahwa di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus, di dalam penebusan dosa Tuhan Yesus, sudah ikut di dalamnya tersedia kesembuhan, kebebasan, berkat-berkat, dan satu lagi yang paling penting, kepenuhan Roh Kudus. Yesus pergi kepada Bapa, tapi dia tidak meninggalkan kita sendirian. Dia berikan Roh Kudusnya kepada kita. Biar pada malam ini tidak ada kita yang seperti pemuda tadi. Semuanya kita betul-betul menerima sepenuh-penuhnya berkat Tuhan, termasuk menerima jamaah Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17 jelas mengatakan, "Karena Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Biarlah saudara menerima Roh Kudus di dalam hati saudara, di dalam hidup saudara, maka ada kemerdekaan di dalam hati saudara dan di dalam hidup saudara. Lukas 4 ayat 18 mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia yang mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitahukan bahwasanya tahun rahmat Tuhan telah datang." Biar malam ini digenapi bagi kita. Ada kabar baik bagi kita, ada pembebasan bagi kita. Saudaraku, bukalah hati kita untuk kepenuhan Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan, "Di mana ada Roh Tuhan, Roh Tuhan itu jauh lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini." Roh Kudus di dalam kita jauh lebih besar dari semua roh-roh jahat di dalam dunia ini. Saudara tidak perlu lagi takut akan roh jahat manapun yang mengganggu saudara. Saudara tidak perlu lagi yang dinamakan dengan kerasukan, kemasukan, atau apa saja. Roh Kudus akan membereskan itu semua. Dia jauh lebih besar dari semua roh jahat di dalam dunia ini. Itu sebabnya terimalah Roh Kudus pada malam ini. Pada waktu saudara menerima Tuhan Yesus, saudara terima juga baptisan Roh Kudus. Katakan amin. Dan satu lagi berkat luar biasa kalau saudara menerima Roh Kudus. Roma 8 ayat 11 mengatakan, Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian adalah Roh Kudus
Tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dan Roma 8 ayat 11 mengatakan kuasa Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Yesus. Dan hari ini kuasa Roh Kudus yang sama tersedia bagi saudara, membangkitkan tubuh saudara yang fana. Adakah saudara sakit pada malam ini? Terima Roh Kudus, dia bangkitkan tubuh saudara. Kalau saudara bimbang, kalau ada di antara saudara yang masih bertanya-tanya, apakah Roh Kudus masih mau menyembuhkan saya? Apakah Roh Kudus mau membangkitkan tubuh saya yang fana? Selama ini saya menolak dia, selama ini saya tidak percaya kepadanya. Apakah Roh Kudus masih mau membaptiskan dan memenuhkan saya? Ya, Roh Kudus mau. Atau kalau ada di antara saudara yang bertanya-tanya, apakah Tuhan Yesus mau mengampuni dosa saya? Saya sudah berbuat banyak sekali kejahatan. Ya, Yesus mau. Yesus sangat mengasihi saudara. Jika saya memberikan perumpamaan ini, di tangan saudara, tangan saya tadi diberikan oleh kakak saya. Kalau kami di Indonesia, ini uang paling besar. Kalau di dolar tidak seberapa, tapi kalau di Medan, wah ini sangat berkuasa. Saudara bisa beli banyak Kentucky dengan uang ini. Di tangan saya ada uang 100.000. Kalau ada di sini orang dari Indonesia, saya berikan. Maukah uang 100.000 ini tanpa syarat? Yang mau coba angkat tangannya. Yang mau coba katakan mau. Yalah, 100.000 masih baru pulang. Tapi coba saya tanya lagi, kalau 100.000 yang baru ini saya lipat-lipat jadi nggak baru lagi, kecil seperti ini, yang masih mau katakan mau. Maaf ya Bapak Ibu, kalau saya jatuhkan, tadi ada hujan tuh, sepatu saya kotor, lalu saya sudah tidak steril lagi, sudah ikut kotor, masih mau? Sekali lagi maaf ya, cuci, maaf, masih mau? Siapa yang mau boleh ambil langsung dari tangan saya. Dia bertindak dengan iman, dia berhasil mendapatkannya. Berikan tepuk tangan lebih dahulu. Ayo, siapa temannya? Nanti malam bisa ditraktir. Kenapa dia masih mau? Bahkan lari dari sana, lalu lari jauh supaya nggak diminta kembali. Kenapa dia mau? Padahal sudah saya lipat-lipat, sudah saya buang, sudah saya pijak, sudah kotor, sudah kena cairan ludah saya, sudah bau. Kenapa dia masih mau? Karena harganya masih sama, karena masih berharga. Demikianlah saudara. Saya tidak tahu saudara datang dari latar belakang apa, tapi Yesus tahu. Dan tidak peduli betapa besarnya dosa saudara, masa lalu saudara, penyakit saudara, saudara tetap berharga di mata Tuhan. Saudara sangat berharga. Dia mau. Malam ini jangan bimbang. Yesus mau menjamah saudara. Roh Kudus mau memenuhkan saudara. Yesus mau dan sangat mau mengampuni semua dosa saudara. Bahkan sangat mau menyembuhkan saudara. Untuk itulah dia datang. Untuk itulah Yesus datang saudaraku. Untuk itulah dia menderita supaya saudara tidak perlu menderita lagi. Untuk itulah di kayu salib dia berpisah dengan Bapa dan berseru, Eli, Eli, lama sabatani. Bapa, Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Supaya saya dan saudara oleh dosa-dosa kita tidak perlu berpisah dengan Bapa, karena darah Yesus telah dicurahkan untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Yesus mau menyembuhkan saudara. Untuk itu dia telah menanggungnya. Punggungnya berbilur-bilur. 1 Petrus 2:24 berkata, oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Pada malam ini terimalah seluruh paket, seluruh tiket perjalanan yang telah dibayar lunas oleh Yesus. Jangan menderita seperti pemuda tadi,
Terima kebebasan, kemerdekaan. Terima kesembuhan. Terima berkat. Terima juga Roh Kudus. Biarlah di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Dalam hidup saudara ada kemerdekaan. Saudara diberkati. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Bapak Saudara sekalian semua.